Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Dwi Cahyono, saya mahasiswa Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang. Di sini saya mencoba memaparkan program yang telah saya buat demi memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Program yang saya buat adalah bertajuk Program Efektivitas Perencanaan Pembangunan Sektor Unggulan, di mana ini nanti di dalamnya akan terdapat beberapa sasaran yang akan saya jelaskan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, Kota Surabaya menyimpan berbagai keunggulan dan juga di dalamnya juga terdapat beberapa problem yang saya rasa cukup kompleks yang harus segera diatasi oleh pemerintah Kota Surabaya sendiri. Problem-problem yang saya rasa kompleks diantaranya yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar wilayah ditunjukkan oleh indeks ketimpangan yang masih tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha yang tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi masih belum berkontribusi dalam pengentasan permasalahan kemiskinan. Untuk menekan angka problem yang terjadi, maka Pemkot Surabaya harus bisa menekankan pada mengoptimalkan sektor unggulan yang telah dipetakan dalam menekan permasalahan yang ada. Sektor unggulan daripada Kota Surabaya sendiri yaitu yang pertama, sektor jasa perusahaan, yang kedua, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi, yang keempat, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, yang kelima adalah sektor real estate, yang keenam adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, yang ketujuh, sektor pengadaan listrik dan gas, yang kedelapan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa lainnya. Dengan tujuan dari program ini sendiri yaitu mengoptimalkan pembangunan sektor yang sesuai, yaitu dalam hal ini sektor unggulan yang telah dipetakan. Meningkatkan efektivitas dan respon Pemkot Surabaya dalam pembangunan sektor unggulan yang dipetakan. Dan yang ketiga, membangun sinergitas antara pemerintah daerah dengan pihak yang terkait perencanaan pembangunan sektor unggulan. Sasaran efektivitas perencanaan pembangunan sektor unggulan yaitu untuk menekankan pada pencapaian daya saing yang kompetitif. Perekonomian berlandaskan keunggulan sektor yang dipetakan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk pelaksanaan program sendiri, di sini dibagi menjadi dua. Dua tahap ini adalah tahap sosialisasi dan tahap implementasi, yang dimana keduanya ini saling terkait dan saling memiliki kepentingannya masing-masing. Yang pertama adalah tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini sebagai tahap awal, karena seperti apa? Sebagai informasi dan komunikasi terhadap pihak yang terjadi seperti pemerintah dan masyarakat luas. Dalam sosialisasi ini juga akan meminimalisir tingkat adanya distorsi atau kesalahpahaman atas kebijakan dan program. Jadi sosialisasi ini sebelum program dilaksanakan dan setelah program diimplementasikan, seperti itu jadinya. Supaya tidak adanya kesalahpahaman antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah tahap implementasi. Tahap implementasi di sini yaitu tahap pelaksanaan kan, menggunakan dengan pendekatan top down yang artinya usaha dari atas ke bawah. Dengan mengambil keputusan di sini adalah pemerintah dan pejabat terkait.
serta dengan mendengarkan masukan masyarakat. Itu yang paling utama karena sebagai negara demokrasi. Dan itu saya rasa yang perlu saya paparkan dalam hal ini, dan kedepannya saya harap daripada apa yang telah saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi pendengar, dan apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang maksimal dalam pemaparan kali ini, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.